Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Lisvika Channel. Hari ini kakak akan mencoba membahaskan soal dari FR yang sudah dijabarkan di video sebelumnya. Jadi bagi adik-adik yang belum tonton video sebelumnya, silahkan tonton, dan yang belum subscribe silahkan subscribe. Oke, untuk hari ini kakak akan mencoba membahas FR yang untuk TPS yang subtesnya PBM. Nah, di mana untuk subtes PBM ini FR yang beredar itu bahwasanya dia mengatakan soal-soal yang keluar itu sederhana dan tidak terlalu rumit. Nah, salah satunya di sini masih mempertanyakan yang untuk antonim, sinonim itu masih dia keluarkan, tapi dia sinonim antonim ini lebih merujuk kepada isian teks. Nah, langsung saja kita bahas untuk soal yang pertama. Nah, di sini untuk soal yang pertama, pernyataan di bawah ini yang tidak sesuai dengan bacaan di atas. Oke, kita lihat. Berarti kalau dia menanyakan pernyataan tidak sesuai, berarti berapapun jumlah paragraf yang disajikan, berarti adik-adik harus baca semuanya. Kenapa? Karena kalau mencari pernyataan yang benar atau tidak benar, berarti kan kita harus tahu isinya. Baru kita cek ke ABC-nya. Oke, yang pertama kita lihat dulu di sini. Yang A atau option yang A, sumber daya laut dan hutan yang menjadi modal Indonesia belum dimanfaatkan secara berkelanjutan. Nah, ini jawabannya adalah jawaban yang benar. Kenapa benar? Karena dia terletak di paragraf kedua, kalimat yang kedua. Nah, kita lihat, kalimat yang ketiga. Nah, di sini kata-katanya adalah sumber daya laut dan hutan menjadi modal awal Indonesia itu belum dimanfaatkan berkelanjutan. Ini dia. Berarti dia yang A tidak ya? Berarti dia yang A adalah yang cocok dengan bacaan. Berarti yang A cocok. Oke, yang B, ancaman global perubahan iklim akan semakin parah jika hutan tropis Indonesia dikelola dengan baik. Oke, kita cek di sini. Dari paragraf 1 dan paragraf 2 itu dia tidak ada yang membahas yang namanya hutan tropis yang dikelola dengan baik ataupun ancaman global. Di paragraf 1 dia menjelaskan tentang gambaran umum upaya pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia. Yang kedua adalah dia lebih bagaimana cara agar hutan dan laut di Indonesia itu termanfaatkan dengan baik. Berarti tidak ada dia membahas yang ancaman global ini. Berarti otomatis jawabannya adalah yang B. Oke, kalaupun yang C, moratorium dibutuhkan untuk melindungi. Nah, ini juga terdapat di paragraf yang kedua. Dia sudah bahas moratorium. Moratorium belum dilakukan secara efektif, namun sayang Direkturnya ITNC Indonesia berharap moratorium dilanjutkan dengan tata ruang. Itu dia. Kalau yang D, perairan Indonesia menyuplai kebutuhan ikan untuk berbagai belahan dunia. Nah, ini juga terdapat di paragraf yang kedua. Katanya di sini Indonesia menyuplai perairan Indonesia ya. Ini ada dia di kalimat kedua, selama ini menyuplai kebutuhan ikan di berbagai dunia. Itu dia benar ya. Kalau yang E, kebijakan moratorium merupakan respon pemerintah. Benar, moratorium itulah respon dari pemerintah terhadap sumber daya laut dan hutan yang belum dimanfaatkan. Berarti yang untuk nomor 1 itu jawabannya adalah yang B. Oke, bisa ya adik-adik. Intinya sekali lagi, kalau dia menanyakan soal pernyataan yang benar atau pernyataan tidak sesuai, berarti kita harus paham isi dari teksnya agar kita bisa menyimpulkan yang mana sih yang dinyatakan yang dalam teks, yang mana yang tidak dinyatakan di dalam teks. Itu dia. Oke, lanjut kita ke soal yang kedua. Oke, ini masih berkaitan dengan teks tadi.
Katanya di sini kata emisi pada bacaan sinonimnya adalah. Oke, sebelumnya kita cek dulu ke teksnya. Kita kembalikan ke teksnya. Nah, kata-kata emisi itu dia terletak di kalimat 2 terakhir. Nah, di sini katanya adalah salah satu komitmen Indonesia mencapai penurunan emisi. Ini dia ya, penurunan emisi. Ini dia penurunan emisi 26 sampai 41%. Nah, yang ditanyakan di sini adalah sinonim. Kayak sinonim ini pasti kalian semua udah tahu kalau sinonim itu dia adalah persamaan kata. Nah, di sini bagaimana kita menentukan makna atau persamaan dari emisi itu. Nah, sebenarnya untuk sinonim nanti ini kemungkinan ada kata-kata yang tidak kita pahami, yang baru kita dengar. Nah, bagaimana cara untuk menjawabnya? Itu kita akan menggunakan trik untuk menjawabnya. Apa itu triknya? Yaitu trik menjawab soal sinonim adalah jangan cari jawaban yang maknanya sama dengan yang ditanyakan di soal. Nah, kebetulan emisi ini kan dia adalah translatean dari bahasa asing. Jadi bahasa ke KBBI-nya jadi apa? Kan seperti itu. Nah, kita tidak boleh mencari maknanya yang sama. Oke, kita lihat di sini. Pencemaran, perusakan, pancaran, perpaduan gas buang. Oke, mungkin kalau kita bicara emisi, mungkin adik-adik semua udah nggak asing harusnya dengan kata-kata emisi, karena emisi ini sering kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi emisi itu dia adalah misalnya ada emisi gas rumah kaca menyebabkan ini gitu kan. Berarti kalau emisi itu dia adalah pancaran ya. Berarti yang nomor 2 itu jawabannya adalah yang pancaran. Oke. Itu untuk sinonim. Jadi nanti kalau dia dalam bentuk bahasa asing dan jawabannya juga dalam bentuk bahasa asing, itu jangan pernah mencari jawabannya yang sama dengan kata-kata yang di soal. Itu triknya. Walaupun kita nggak tahu apa yang ditanyakan di soalnya itu. Oke, lanjut kita ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga ini dia katanya kata eksploitasi pada bacaan di atas antonimnya adalah. Oke, kalau eksploitasi. Nah, eksploitasi ini mungkin di berita-berita juga sudah sering kita dengar gitu kan. Tapi apa sih arti sebenarnya dari eksploitasi? Nah, sama dengan sinonim tadi, sebenarnya untuk antonim ini ada juga trik yang bisa kita gunakan. Nah, triknya apa? Cari di objektif yang jawabannya beda dari kata lain. Nah, kalau untuk antonim itu biasanya objektifnya itu dia membuat kata-katanya tuh ada yang sama maknanya, cuma beda katanya, maknanya sama sebenarnya. Jadi kita cari yang objektifnya yang berbeda sendirian. Nah, dia katanya eksploitasi di sini adalah penangguhan. Yang A penangguhan, pengusahaan, pendayagunaan, pengelolaan, penghisapan. Nah, di sini udah pasti yang berbeda maknanya sendirian pasti adalah yang A penangguhan. Oke, kalau yang B sampai E itu dia sama aja hasilnya itu adalah mendayagunakan sebenarnya. Pengusahaan itu adalah dia bagian dari mendayagunakan. Pengelolaan, bagaimana penghisapan itu kan dia sebenarnya mengambil hasilnya. Itu dia. Jadi jawabannya di sini yang tepat untuk eksploitasi ini adalah yang penangguhan. Oke. Bisa dipahami ya untuk sinonim dan antonim. Ingat sinonim dan antonim ini keluar di UTBK hari pertama sampai UTBK hari ketiga. Oke, itu dia. Oke, lanjut kita. Lalu ada lagi di sini katanya kata moratorium. Nah, kalau kata moratorium dalam bacaan Anda sama artinya. Kalau dia sama artinya katanya itu dia juga bahas tentang sinonim. Oke, dia juga bahas tentang sinonim. Oke, berarti kalau moratorium itu dia adalah ada penundaan pelaksanaan perintah. Ini kan yang ditanyakannya arti yang sama, kesatuan perintah, perjanjian, hukuman. Berarti kalau moratorium di sini artinya adalah yang penundaan. Berarti jawabannya adalah yang A untuk yang nomor 4.
Oke, bisa dipahami ya, berarti di dalam teks itu dia menanyakan sinonim dan antonim dari kata-kata yang ada di dalam teks. Oke, itu dia. Lanjut kita ke soal yang kelima. Oke, ini untuk yang sudah ujian itu banyak keluar katanya soalnya adalah tentang memperbaiki EED. Jadi di sini kita akan coba memperbaiki EED-nya, apakah perlu diperbaiki dari paragraf ini atau dia tidak perlu diperbaiki. Oke, kita lihat dewasa ini kopi merupakan minuman yang sangat digemari semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, dan golongan tua. Apalagi sekarang minuman kopi tidak hanya kopi hitam saja, karena sudah banyak kopi yang beredar di masyarakat luas seperti kopi robusta, kopi arabica yang banyak menjadi pilihan masyarakat dimanapun berada. Oke, katanya di sini yang pertama itu adalah dewasa ini. Oke, dewasa itu apakah kita perlu perbaiki atau enggak? Nah, kalau kita menggunakan kata-kata dewasa boleh-boleh saja, tetapi kalau kita akan menumpahkan bacaan kita itu dalam sebuah media atau dia dikatakan sebagai suatu paragraf, itu kata-kata dewasa ini mesti kita ganti ya. Ini perlu kita perbaiki. Nah, perlu kita perbaiki dengan apa? Dengan bahasanya yang baku. Nah, sebenarnya dari option yang tersedia sebenarnya saat dan sekarang itu bisa kita gunakan sebagai kata pengganti dewasa. Namun yang mana yang akan kita gunakan di sini? Nah, yang akan kita gunakan di sini adalah saat. Kenapa saat? Nah, kita juga harus memperhatikan EYD-nya dulu. Kalau kita gunakan sekarang boleh, cuma kalau di awal kalimat sekarang itu S-nya harus huruf kapital, sementara di C itu dia tidak menggunakan huruf kapital. Makanya jawabannya yang nomor 5 ini adalah yang B. Oke? Bisa ya, berarti kita juga harus memperhatikan posisinya berada di awal kalimatkah, di tengah kalimatkah, atau setelah titik. Jadi kita juga harus memperhatikan peletakan kita menggunakan huruf kapital atau huruf kecil. Itu dia. Oke, kita lanjut soal yang ke-6. Nah, di sini kita lihat adalah mulai dari anak-anak. Nah, ini adalah kata-kata untuk pengulangan. Nah, apakah ini perlu kita perbaiki? Nah, untuk anak-anak itu kita tidak perlu memperbaiki karena dia adalah kata berulang. Kalau kata berulang memang harus dibatasi oleh tanda strip. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke. Berarti jawaban yang nomor 6 adalah yang A. Berarti ini tidak perlu kita perbaiki. Oke, lanjut kita ke soal nomor 7. Yang nomor 7 itu adalah tentang kopi robusta. Oke, apakah kopi robusta ini perlu kita perbaiki? Perlu, karena ini dia adalah kopi robusta. Apakah perlu kita perbaiki? Ya, kata kakak tadi di awal adalah perlu kita perbaiki. Dengan apa kita perbaiki? Karena dia ini adalah kalau di soal itu R-nya R kapital. Nah, kalau dia menjelaskan jenis-jenis kopi, misalnya kopi robusta, kopi arabica, kopi hitam, itu kita tidak boleh menghuruf kapitalkan jenis kopi itu. Berarti dia harus kopinya kecil dan robustanya juga harus kecil, tidak boleh dibesarkan. Berarti dia jawaban yang tepatnya adalah yang B. Ya. Jawaban yang tepatnya adalah yang B, yang untuk nomor 7. Jadi misal kalau ada salak Bali, salak Pondok, itu berarti semuanya adalah huruf kecil, tidak ada yang dihuruf besarkan karena dia menjelaskan jenis-jenis atau bagian-bagian dari kopi itu sendiri. Berbeda kalau dia bilang kopi robusta itu berasal dari mana ada daerahnya disebutkan, berarti untuk nama daerah itu baru di huruf kapitalkan gitu. Kayak arabica, misalnya kopi arabica itu berasal dari Arabnya yang harus kita besarkan. Oke, bisa ya. Oke, nomor 8 itu senada dengan nomor 7, berarti dia tidak dibesarkan, berarti dia tetap
K-nya kecil, A-nya juga kecil. Berarti jawabannya di sini adalah yang B lagi ya. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut kita ke soal yang terakhir ya, soal yang ke-9. Itu katanya pilihan masyarakat dimanapun berada. Nah, dimanapun ini apakah kita pisah atau kita gabungkan, atau ini perlu kita perbaiki? Nah, untuk kata dimanapun itu tidak perlu kita perbaiki karena dia sudah tepat seperti itu. Tapi kalau di mana itu baru harus kita pisah ya. Di mana itu harus kita pisah. Kenapa? Karena mana ini menunjukkan suatu tempat, gitu dia. Oke, bisa difahami adik-adik. Dan untuk adik-adik yang akan mengikuti ujian UTBK, selamat berjuang, jangan lupa berdoa, dan banyakkan usahanya ya. Dan insya Allah adik-adik lulus di PTN yang diharapkan. Oke, jangan lupa bagikan link ini ke teman-teman kalian yang akan ujian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Lisvika Channel. Hari ini kakak akan mencoba membahaskan soal dari FR yang sudah dijabarkan di video sebelumnya. Jadi bagi adik-adik yang belum nonton video sebelumnya, silahkan tonton, dan yang belum subscribe silahkan subscribe. Oke, untuk hari ini kakak akan mencoba membahas FR yang untuk TPS yang subtesnya PBM. Nah, di mana untuk subtes PBM ini FR yang beredar itu bahwasanya dia mengatakan soal-soal yang keluar itu sederhana dan tidak terlalu rumit. Nah, salah satunya di sini masih mempertanyakan yang untuk antonim, sinonim itu masih dia keluarkan, tapi dia sinonim antonim ini lebih merujuk kepada isian teks. Nah, langsung saja kita bahas untuk soal yang pertama. Nah, di sini untuk soal yang pertama, pernyataan di bawah ini yang tidak sesuai dengan bacaan di atas. Oke, kita lihat. Berarti kalau dia menanyakan pernyataan tidak sesuai, berarti berapapun jumlah paragraf yang disajikan, berarti adik-adik harus baca semuanya. Kenapa? Karena kalau mencari pernyataan yang benar atau tidak benar, berarti kan kita harus tahu isinya. Baru kita cek ke ABC-nya. Oke, yang pertama kita lihat dulu di sini. Yang A atau option yang A, sumber daya laut dan hutan yang menjadi modal Indonesia belum dimanfaatkan secara berkelanjutan. Nah, ini jawabannya adalah jawaban yang benar. Kenapa benar? Karena dia terletak di paragraf kedua, kalimat yang kedua. Nah, kita lihat kalimat yang ketiga. Nah, di sini kata-katanya adalah sumber daya laut dan hutan menjadi modal awal Indonesia itu belum dimanfaatkan berkelanjutan. Ini dia. Berarti dia yang A tidak ya? Berarti dia yang A adalah yang cocok dengan bacaan. Berarti yang A cocok. Oke, yang B, ancaman global perubahan iklim akan semakin parah jika hutan tropis Indonesia dikelola dengan baik. Oke, kita cek di sini. Dari paragraf 1 dan paragraf 2 itu dia tidak ada yang membahas yang namanya hutan tropis yang dikelola dengan baik ataupun ancaman global. Di paragraf 1 dia menjelaskan tentang gambaran umum upaya pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia. Yang kedua adalah dia lebih bagaimana cara agar hutan dan laut di Indonesia itu termanfaatkan dengan baik. Berarti tidak ada dia membahas yang ancaman global ini. Berarti otomatis jawabannya adalah yang B.
Oke, kalaupun yang C, moratorium dibutuhkan untuk melindungi. Nah, ini juga terdapat di paragraf yang kedua, dia sudah bahas moratorium. Moratorium belum dilakukan secara efektif, namun sayang Direkturnya ITNC Indonesia berharap moratorium dilanjutkan dengan tata ruang. Itu dia. Kalau yang D, perairan Indonesia menyuplai kebutuhan ikan untuk berbagai belahan dunia. Nah, ini juga terdapat di paragraf yang kedua. Katanya di sini Indonesia menyuplai perairan Indonesia ya. Ini ada dia di kalimat kedua, selama ini menyuplai kebutuhan ikan di berbagai dunia. Itu dia benar ya. Kalau yang E, kebijakan moratorium merupakan respon pemerintah. Benar, moratorium itulah respon dari pemerintah terhadap sumber daya laut dan hutan yang belum dimanfaatkan. Berarti yang untuk nomor 1 itu jawabannya adalah yang B. Oke, bisa ya adik-adik. Intinya sekali lagi, kalau dia menanyakan soal pernyataan yang benar atau pernyataan tidak sesuai, berarti kita harus paham isi dari teksnya agar kita bisa menyimpulkan yang mana sih yang dinyatakan yang dalam teks, yang mana yang tidak dinyatakan di dalam teks. Itu dia. Oke, lanjut kita ke soal yang kedua. Oke, ini masih berkaitan dengan teks tadi. Katanya di sini kata emisi pada bacaan sinonimnya adalah. Oke, sebelumnya kita cek dulu ke teksnya. Kita kembalikan ke teksnya. Nah, kata-kata emisi itu dia terletak di kalimat 2 terakhir. Nah, di sini katanya adalah salah satu komitmen Indonesia mencapai penurunan emisi. Ini dia ya, penurunan emisi. Ini dia penurunan emisi 26 sampai 41%. Nah, yang ditanyakan di sini adalah sinonim. Oke, sinonim ini pasti kalian semua udah tahu kalau sinonim itu dia adalah persamaan kata. Nah, di sini bagaimana kita menentukan makna atau persamaan dari emisi itu. Nah, sebenarnya untuk sinonim nanti ini kemungkinan ada kata-kata yang tidak kita pahami, yang baru kita dengar. Nah, bagaimana cara untuk menjawabnya? Itu kita akan menggunakan trik untuk menjawabnya. Apa itu triknya? Yaitu trik menjawab soal sinonim adalah jangan cari jawaban yang maknanya sama dengan yang ditanyakan di soal. Nah, kebetulan emisi ini kan dia adalah translatean dari bahasa asing. Jadi bahasa ke KBBI-nya jadi apa? Kan seperti itu. Nah, kita tidak boleh mencari maknanya yang sama. Oke, kita lihat di sini. Pencemaran, perusakan, pancaran, perpaduan gas buang. Oke, mungkin kalau kita bicara emisi, mungkin adik-adik semua udah nggak asing harusnya dengan kata-kata emisi, karena emisi ini sering kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi emisi itu dia adalah misalnya ada emisi gas rumah kaca menyebabkan ini gitu kan. Berarti kalau emisi itu dia adalah pancaran ya. Berarti yang nomor 2 itu jawabannya adalah yang pancaran. Oke. Itu untuk sinonim. Jadi nanti kalau dia dalam bentuk bahasa asing dan jawabannya juga dalam bentuk bahasa asing, itu jangan pernah mencari jawabannya yang sama dengan kata-kata yang di soal. Itu triknya. Walaupun kita nggak tahu apa yang ditanyakan di soalnya itu. Oke, lanjut kita ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga ini dia katanya kata eksploitasi pada bacaan di atas antonimnya adalah. Oke, kalau eksploitasi. Nah, eksploitasi ini mungkin di berita-berita juga sudah sering kita dengar gitu kan. Tapi apa sih arti sebenarnya dari eksploitasi? Nah, sama dengan sinonim tadi, sebenarnya untuk antonim ini ada juga trik yang bisa kita gunakan. Nah, triknya apa? Cari di objektif yang jawabannya beda dari kata lain. Nah, kalau untuk antonim itu biasanya objektifnya itu dia membuat kata-katanya tuh ada yang sama maknanya, cuma beda katanya, maknanya sama sebenarnya. Jadi kita cari yang objektifnya yang berbeda sendirian. Nah, dia katanya eksploitasi di sini adalah penangguhan.
Yang A penangguhan, pengusahaan, pendayagunaan, pengelolaan, penghisapan. Nah, di sini udah pasti yang berbeda maknanya sendirian pasti adalah yang A penangguhan. Oke, kalau yang B sampai E itu dia sama aja hasilnya itu adalah mendayagunakan. Sebenarnya pengusahaan itu adalah dia bagian dari mendayagunakan. Pengelolaan, bagaimana penghisapan itu kan dia sebenarnya mengambil hasilnya. Itu dia. Jadi jawabannya di sini yang tepat untuk eksploitasi ini adalah yang penangguhan. Oke. Bisa dipahami ya untuk sinonim dan antonim. Ingat, sinonim dan antonim ini keluar di UTBK hari pertama sampai UTBK hari ketiga. Oke, itu dia. Oke, lanjut kita. Lalu ada lagi di sini katanya kata moratorium. Nah, kalau kata moratorium dalam bacaan Anda sama artinya. Kalau dia sama artinya katanya itu dia juga bahas tentang sinonim. Oke, dia juga bahas tentang sinonim. Oke, berarti kalau moratorium itu dia adalah ada penundaan pelaksanaan perintah. Ini kan yang ditanyakannya arti yang sama, kesatuan perintah, perjanjian, hukuman. Berarti kalau moratorium di sini artinya adalah yang penundaan. Berarti jawabannya adalah yang A untuk yang nomor 4. Oke, bisa dipahami ya. Berarti di dalam teks itu dia menanyakan sinonim dan antonim dari kata-kata yang ada di dalam teks. Oke, itu dia. Lanjut kita ke soal yang kelima. Oke, ini untuk yang sudah ujian itu banyak keluar katanya soalnya adalah tentang memperbaiki EED. Jadi di sini kita akan coba memperbaiki EED-nya, apakah perlu diperbaiki dari paragraf ini atau dia tidak perlu diperbaiki. Oke, kita lihat dewasa ini kopi merupakan minuman yang sangat digemari semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, dan golongan tua. Apalagi sekarang minuman kopi tidak hanya kopi hitam saja, karena sudah banyak kopi yang beredar di masyarakat luas seperti kopi robusta, kopi arabica yang banyak menjadi pilihan masyarakat dimanapun berada. Oke, katanya di sini yang pertama itu adalah dewasa ini. Oke, dewasa itu apakah kita perlu perbaiki atau enggak? Nah, kalau kita menggunakan kata-kata dewasa boleh-boleh saja, tetapi kalau kita akan menumpahkan bacaan kita itu dalam sebuah media atau dia dikatakan sebagai suatu paragraf, itu kata-kata dewasa ini mesti kita ganti ya. Ini perlu kita perbaiki. Nah, perlu kita perbaiki dengan apa? Dengan bahasanya yang baku. Nah, sebenarnya dari option yang tersedia sebenarnya saat dan sekarang itu bisa kita gunakan sebagai kata pengganti dewasa. Namun yang mana yang akan kita gunakan di sini? Nah, yang akan kita gunakan di sini adalah saat. Kenapa saat? Nah, kita juga harus memperhatikan EYD-nya dulu. Kalau kita gunakan sekarang boleh, cuma kalau di awal kalimat sekarang itu S-nya harus huruf kapital, sementara di C itu dia tidak menggunakan huruf kapital. Makanya jawabannya yang nomor 5 ini adalah yang B. Oke? Bisa ya, berarti kita juga harus memperhatikan posisinya berada di awal kalimat kah, di tengah kalimat kah, atau setelah titik. Jadi kita juga harus memperhatikan peletakan kita menggunakan huruf kapital atau huruf kecil. Itu dia. Oke, kita lanjut soal yang ke-6. Nah, di sini kita lihat adalah mulai dari anak-anak. Nah, ini adalah kata-kata untuk pengulangan. Nah, apakah ini perlu kita perbaiki? Nah, untuk anak-anak itu kita tidak perlu memperbaiki karena dia adalah kata berulang. Kalau kata berulang memang harus dibatasi oleh tanda strip. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke. Berarti jawaban yang nomor 6 adalah yang A. Berarti ini tidak perlu kita perbaiki. Oke, lanjut kita ke soal nomor 7. Yang nomor 7 itu adalah tentang kopi robusta. Oke,
Apakah kopi robusta ini perlu kita perbaiki? Perlu, karena ini dia adalah kopi robusta. Apakah perlu kita perbaiki? Ya, kata kakak tadi di awal adalah perlu kita perbaiki. Dengan apa kita perbaiki? Karena dia ini adalah, kalau di soal itu R-nya R kapital. Nah, kalau dia menjelaskan jenis-jenis kopi, misalnya kopi robusta, kopi arabica, kopi hitam, itu kita tidak boleh menghuruf kapitalkan jenis kopi itu. Berarti dia harus kopinya kecil dan robustanya juga harus kecil, tidak boleh dibesarkan. Berarti dia jawaban yang tepatnya adalah yang B. Ya. Jawaban yang tepatnya adalah yang B, yang untuk nomor 7. Jadi misal kalau ada salak Bali, salak Pondok, itu berarti semuanya adalah huruf kecil, tidak ada yang dihuruf besarkan, karena dia menjelaskan jenis-jenis atau bagian-bagian dari kopi itu sendiri. Berbeda kalau dia bilang kopi robusta itu berasal dari mana ada daerahnya disebutkan, berarti untuk nama daerah itu baru di huruf kapitalkan gitu. Kayak arabica, misalnya kopi arabica itu berasal dari Arabnya yang harus kita besarkan. Oke, bisa ya. Oke, nomor 8 itu senada dengan nomor 7, berarti dia tidak dibesarkan, berarti dia tetap K-nya kecil, A-nya juga kecil, berarti jawabannya di sini adalah yang B lagi ya. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut kita ke soal yang terakhir ya, soal yang ke-9. Itu katanya pilihan masyarakat dimanapun berada. Nah, dimanapun ini apakah kita pisah atau kita gabungkan, atau ini perlu kita perbaiki? Nah, untuk kata dimanapun itu tidak perlu kita perbaiki karena dia sudah tepat seperti itu. Tapi kalau di mana itu baru harus kita pisah ya. Di mana itu harus kita pisah. Kenapa? Karena mana ini menunjukkan suatu tempat gitu dia. Oke, bisa difahami adik-adik. Dan untuk adik-adik yang akan mengikuti ujian UTBK, selamat berjuang, jangan lupa berdoa, dan banyakkan usahanya ya. Dan insya Allah adik-adik lulus di PTN yang diharapkan. Oke, jangan lupa bagikan link ini ke teman-teman kalian yang akan ujian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.